Oke, terima kasih Bung Batu. Pesimis, pesimis, pesimis. Oh, skeptis optimis. Skeptis tapi optimis gimana? Ya, menurut saya sih bukan pesimis, tetapi ini jadi semacam alert ya. Jadi kalau lampu itu ada menyala, nit 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 nit, nit ada apa nih, ada apa nih. Jadi semacam warning system dari tiga pemikir ini, dan saya kira ini berharga. Dari Bung Batu tadi bilang tentang evolusi budaya, bahwa budaya akan berubah, di mana kesenian ada juga di dalamnya, tetapi ada peran pikiran untuk bagaimana arah kebudayaan ini digagas ke depan, karena kan itu karunia yang diberikan untuk manusia. Kita bukan hanya selembar daun yang berada di atas aliran sungai yang kemudian ikut mengalir begitu saja, atau yang disebut ya hidup mah mengalir saja. Ya, saya teringat dengan Yulen Benda. Kita ini kelas menengah semuanya, golongan-golongan intelektual. Kalau kita secara kasaran membagi tiga kelompok, kelas atas, kelas tengah, dan kelas bawah, kita kelas menengah. Yulen Benda bilang peran intelektual itu penting sekali di dalam mengubah atau mengarahkan ke depan dari masyarakat ini. Ada intelektual organik, ada intelektual murni. Nah, rupa-rupanya mungkin di situ intelektual kita adalah intelektual organik, termasuk juga di politik. Akhirnya ya jadi organik begitu kan, jadi alat saja. Oke teman-teman sekalian, ada Kang Maman, dikenal sebagai Maman Gatra. Dia pernah mengalami betul bulan madunya seni dengan media. Gimana pada saat itu kritik itu ramai, dia bisa cerita. Ada Kang Aming, orang politik yang juga mungkin tahu tentang bagaimana nih dunia politik terhadap kebijakan kebudayaan atau seni. Dan ada seniman-seniman di sini yang tadi dipertanyakan, seniman gelisah enggak ya? Tapi saya teringat dengan dialog sedikit di. Saya gelisah. Oh, kenapa? Saya gelisah. Saya gelisah banget. Wow. Oh, gelisah. Oke. Iya. Deddy Miswar itu filmnya apa ya? Naga Bonar. Dia bilang, Bujang, berhentilah kau berpikir. Berpikir, Belanda datang juga. Naga Bonar. Baik teman-teman sekalian, silakan dari floor. Wah, langsung ada 3. Isa Perkasa, Kang Maman, Kang Hedim, Mbak Cipul. 4 dulu ya. Baik. Kenapa? Enggak, kita jangan ngomongin masalah perempuan. Jadi perempuan jadi seperti istimewa, tidak, sama saja. Oke, Cipuk, Heredim, Isa, Kang Maman. Enggak, Kang Maman dulu deh berurut ke sana ya. Atau Cipuk dulu. Oke, aku kasih prioritas. Mic-nya aku anterin juga nih. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Barusan saya habis sosialisasi sama calon wali kota Bandung. Apakah seniman-seniman, saya bilang pengen dibantu seniman nggak? Oh mau. Pokoknya cawapretnya Kang Erwin tahu nggak? Seniman pasti nggak tahu. Dia butuh tim yang kuat. Ininya kan cuma ibu-ibu, muslimah ibu-ibu, sama SMA, SMP, SD. Kalau intelektual sedikit. Kebetulan saya tadi di kantor bekas tim pemenangan Ganjar, Jalan Arya Cipang nomor 5. Kita ada planologi, ada musik, ada seni rupa, saya ada mau membantu dia. Terus saya bilang, kita nggak punya museum Bandung, nggak punya galeri, ya bla bla bla, saya cerita gitu. Kalau mau nanti Kang Heridim atau siapa yang satu tim kita ketemu dia, soalnya dia elektabilitasnya tinggi, dia senang kepengen nunggu kita. Kegelisahan di kota Bandung apa? Saya cerita tentang Bandung Waiting Today. Di Jogja ada festival art book fair itu karyanya Erisa yang mungkin 5 meter landscape, teksturnya tebal, catnya bagus, karyanya bagus, pasti laku miliaran. Terus satu lagi Samuel Hendratna, belum di tempat-tempat lain. Nah itu. Terus yang ketiga, saya sering mengeri ya, banyak psikolog atau dokter-dokter pun ngasih komen ke karya saya. Nah sekarang saya ngerti Mbak Cipuk karyanya yang realis, yang abstrak kemarin ngatain kayak karya orang depresi. Saya kan sakit hati, kurang ajar banget.
Saya musuhin, saya nggak terima. Psikolog sampai segitunya ya, nggak mau ngerti. Saya ceritain abstrak tuh begini, dia bilang, Mbak Cipu, saya nggak mau tahu dan saya tidak peduli. Coba, gobloknya itu dokter loh, psikolog, sosialita Bandung. Langsung saya males banget sama ibu-ibu tua yang dokter itu. Udah ngeri kan, apa sih ya anak-anak kalau bu guru SMA, apa sih kagak ngerti aku seni. Ironis kan, malu, saya malu gitu. Yang salah kita atau harusnya di mana menjelaskan ke publik gitu. Kok sampai orang berpendidikan aja nggak ngerti gitu. Udah, makasih segini dulu. Selamat sore. Oh, langsung saja. Oke, mohon Kang Moderator. Saya sedikit mencatat sebetulnya, maaf sebentar. Dari Kang Asmujo dulu. Tapi yang paling inti saya ingin sampaikan kepada ketiga-tiganya termasuk penutup dari Kang Bang Batu. Saya malah sebagai seniman agak khawatir filsuf kita, kurator kita, daya bacanya terhadap karya masih lemah sehingga tidak bisa mencium apapun di dalam karya-karya yang ditampilkan di sini. Itu satu. Kedua, kalau memakai teori komparasi atau perbandingan, iya juga bahwa kawan-kawan yang pameran di sini kelihatannya belum tancap gas. Kalau dibandingin dengan peristiwa Jogja, saya lihat Kamar Dobat, siapa di pameran itu ya. Oke, harus saya akui keren, terasa tancap gas. Tapi itu dua hal. Saya tidak yakin betul bahwa yang ada di sini itu tidak bisa dibaca. Saya akan mulai dengan istilah baru. Kebaruan baru atau apapun tadi yang dikemukakan oleh Asmujo, sehingga tidak terjadi kejutan-kejutan di pameran ini. Saya ingin mengajak kembali untuk memikirkan apa arti baru itu, karena kadang-kadang baru itu bisa terjadi hanya karena pergeseran ruang, bukan waktu. Waktunya bersamaan. Mohon maaf saya memakai referensi yang kuno sih, yang sudah lama sekali terjadi. Jadi suatu ketika almarhumah Rusli itu diundang sebagai musisi kontemporer ke Amerika. Atas undangannya itu dia membawa suku, maaf kalau salah harus dicek saya, dari Papua, suku Dani atau suku Asmat. Tapi kalau nggak salah suku Dani yang lebih tepat. Saya mencoba sesingkat mungkin. Salah satu kebiasaan suku Dani atau kepandaian suku Dani itu, tapi yang khusus di bidang itu menirukan suara apapun, tapi intinya adalah suara yang ada di dalam hutan. Itu yang dibawa oleh Hari Rusli ke Amerika, 6 orang kalau nggak salah. Singkat cerita, tibalah di Amerika. Jadi dia kalau menirukan hewan apapun yang ada di hutan, sudahlah, katakan saja persis. Berangkatlah di tengah perjalanannya, naik pesawat, ketemu ambulan, ketemu segala macam di Amerika. 6 orang suku Dani ini naiklah ke panggung. Betul suara-suara hutan itu disuarakan, tapi tiba-tiba ada suara ambulan, suara pesawat terbang itu disuarakan oleh suku Dani itu. Sekali lagi ingat, ini adalah forum komponis kontemporer dan semua orang terhenyak. Mohon maaf, saya bukan ingin bicara eksotisme. Penampilan mereka penampilan suku Papua, suku Dani yang saat itu masih beroteka. Ini mengagetkan musisi-musisi kontemporer lainnya. Ternyata ada yang begitu. Artinya di sana purba sekali kan. Di Papua itu barang purba sekali gitu. Berpindah tempat ke Amerika ditanggapi sebagai kebaruan dan kemudian melahirkan beberapa prinsip teknik atau teknologi penulisan partitur dari si suku Dani itu. Oke, itu ringkasnya. Yang nyaris mirip juga dengan yang terjadi ketika Sutarji Kalsombari bikin Amuk Kapak yang asalnya adalah mantra dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya ingin bicara kebaruan itu bisa karena pergeseran tempat gitu. Bisa terjadi seperti itu. Kalau itu digunakan, kayaknya akan kebaca bahwa di sini ada yang baru. Ini yang sangat menarik sebetulnya, baik dari Asmujo, dari Jajang ataupun Kang Batu. Dan termasuk juga kekhawatiran saya, lumpuhnya tradisi berpikir. Ini saya senang luar biasa diskusi dalam jumlah relatif banyak dari Kang Bambang. Saya bahagia sekali.
Seni tanpa pembicaraan seperti ini, yaitu kopong. Jadi sekarang dia tergerak, saya juga tergerak berbicara karena ada forum ini, ada ruang untuk pembicaraan. Tapi yang mesti kita pikirkan, nah ini untuk filsuf kita. Saya sendiri memang sedang curiga, jangan-jangan di bumi Indonesia ini tidak ada tradisi dialektis. Maka di dalam seni rupa lompatannya juga butuh waktu yang luar biasa panjang dan berjauhan. Pernah misalkan Hui Indi ditawar oleh Jiwa Ketok sejaman, nyaris sejaman, tahun 38 tahun 40-an. Artinya Jiwa Ketok mengkritisi Hui Indi, itu dialektis, melahirkan gerakan baru. Sekali lagi katakanlah tahun 40-an. Baru sekitar 40 tahun kemudian ada gerakan seni rupa baru. Perlu waktu 40 tahun. Gerakan seni rupa baru melakukan dialektika baru terhadap kenyataan saat itu. Itu untuk mengatakan ya, sama sekali bukan artinya tidak ada tradisi dialektis, tapi tidak biasa. Sehingga yang muncul adalah yaitu pemakluman. Ada seniman melahirkan sesuatu, seniman lain melihat tidak dengan konteks berpikir, loh kok si itu membuat begitu, aku sih enggak, sebab aku punya premis sendiri, aku punya kebiasaan sendiri. Itu kan dialektika, sehingga lahirlah tesa baru, sintesis baru. Ini juga mari kita lihat apakah tradisi itu ada atau tidak. Nah ini tadi kebetulan Bung Batu menghubungkannya dengan yang agak-agak bau antropologis dan segala macam. Jangan-jangan akar kebudayaan kita itu adalah akar kebudayaan, meskipun sekarang kita udah jadi masyarakat urban, agraris, yang berbeda sekali dengan manusia-manusia pemburu. Yunani, dasarnya kan Yunani, yang kemudian menjadi citra di Eropa dan di Amerika. Manusia pemburu itu kan dialektis, selalu ada kehendak melawan. Kalau tidak menundukkan, aku ditundukkan. Kalau aku tidak melawan, tidak membunuh hewan yang aku buru, aku yang dibunuh oleh hewan itu. Nah tradisi ini nggak ada. Berlainan dengan petani. Petani itu menyerah terhadap waktu, menyerah terhadap keadaan alam. Ya sudahlah, itu berjalan apa adanya. Sehingga kritisisme itu menjadi tipis sekali. Yang terjadi adalah menerima seadanya apa yang terjadi. Nah, berikutnya yang lahir, tradisi yang lahir itu adalah yang kemudian kita sebut menjadi masyarakat plural. Sekali lagi saya dengan segan karena saya belum menemukan kata lain dari plural ini. Apa itu? Cipuk membuat pemandangan, lukisan. Kawan yang lain hanya cukup dengan melihat, oh Cipuk begitu ya. Oke lah, aku membuat yang lain. Tidak ada katakanlah ketegangan atau pertentangan satu dengan yang lain. Dan kemudian yang satu membuat, dua-duanya udah bisa saling menerima. Itulah sifat plural yang tadi dasarnya. Kalau pinjam istilah dari almarhum sahabat kita, mungkin juga cara pandang kita itu kosmologis. Ya sudah, kita tumbuh sama-sama. Berbeda dengan yang dialektis tadi, cara pandangnya adalah ontologis. Ada semacam ketegangan, aku dan kau dan aku. Langsung ada jarak, ada penjarakan seperti itu. Ini juga mari kita pikirkan sehingga kritisisme tidak bisa tajam keluar dengan tegas di dalam hampir setiap perkembangan seluruh sejarah seni dan sejarah kebudayaan di tanah air. Nah ini juga yang saya kembali ke pernyataan awal, hati-hati kalau kita selalu memakai cara baca dialektis, bisa salah baca terus, seolah-olah nggak ada apa-apa, seolah-olah tidak ada perkembangan. Bisa terjadi seperti itu. Itu satu. Terus kedua, antara berpikir dan membuat karya itu juga dua hal yang relatif berbeda. Saya ingin ngambil contoh begini. Jangan pernah minta pikiran kepada orang yang namanya Picasso, sehebat apapun dia.